Ya, Susanto. Halo. Ya, halo Ya, ya. silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Baik. Mm. Anda sering naik ke sini, tapi giliran dinaikin Anda hilang terus nih gimana? Tadi lagi pergi. Nah, ya silakan. Lagi pergi tadi. Susanto, saya tanya dulu ini, Anda ini Islam atau Kristen? Saya Buddha, Bro Aris. Oh iya, gimana Bang? Anda kok Eh, kayaknya penasaran bener Anda ini naik terus ini. Iya, ada apa nih Bang Susanto? itu Kristen Protestan itu katanya pecahan dari Kristen Katolik ya. Itu kenapa ya, Bro Idis? Kalau kita lihat sejarahnya Bang ya, dulu itu nggak ada Protestan, nggak ada Katolik. Namanya Kristen gitu. Oh, Umurnya sama-sama tuanya, sama-sama adanya gitu. Jadi dulu ada jemaat yang kita sebut dengan jemaat pengikut Yesus begitu. Nah, pada waktu itu dilakukanlah penyimpangan oleh para pemuka-pemuka agama. Penyimpangan-penyimpangan itu banyak. Contohnya misalnya mereka menjual surat untuk masuk surga. surat Ada, penembusan dosa ya? iya, surat penebusan dosa. Ada itu. Jadi para pemuka-pemuka gereja ini mereka itu melakukan yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Begitu. Makanya adalah seseorang, salah satu pemuka juga yang melakukan protes kepada apa yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Namanya Martin Luther. Begitu. Dia seorang uskup asal Jerman begitu. Nah, ketika dia melihat kebobrokan di dalamnya tersebut, akhirnya dia melakukan yang namanya reformasi. Begitu. Makanya proteslah orang-orang ini yang ada dalam satu kubu ini begitu. Akhirnya muncullah yang namanya Protestan begitu, Bang. Tetapi Bang, poinnya begini, poinnya itu Bang, nggak peduli Bang mau denom apa, mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, sama-sama masuk neraka Bang kalau misalnya tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Sama-sama masuk surga kalau melakukan perintah Tuhan Yesus, begitu Bang. Itu kan hanya nama-nama aja Bang. Tapi lebih banyak penganut Katolik apa Protestan ya, Bro Idis? Kalau itu saya nggak pernah melakukan survei Bang ya. Kalau di Indonesia itu lebih banyak Protestan. Iya. Baik. Saya boleh tanya tentang Buddha? Silakan Bro Idis. Boleh, baik. Saya tanya tentang Buddha ya, baik. Siapa Bang yang mengajarkan agama Buddha itu? Siddhartha Gautama. Di mana Siddhartha Gautama berada? Siddhartha sekarang. Sekarang udah meninggal tuh, Pak. Di kuburan? Iya. Sama aja berarti dia Muhammad. Yang dia tinggalkan ajarannya aja, Bro. Iya, makanya begini Bang. Ajaran apa itu? Ajarannya itu mengajarkan memperoleh hidup yang kekal atau bagaimana? Pencerahan sih, ya. Pencerahan kesempurnaan. Untuk menghilangkan 4 pembimbal hidup kan. Dari lahir, sakit, tua, mati. Jadi empat siklus ini. Iya, setelah ada nggak dalam agama Buddha itu ada nggak istilah kehidupan setelah kematian? Istilah kehidupan reinkarnasi ada. Dari mana Siddhartha Gautama tahu itu sedangkan dia ada di kuburan? Karena dia udah melewati pencerahan, baru dia meninggal. Setelah dia mendapat pencerahan sempurna. Dia udah melewati tahap-tahap ini, baru dia ajarkan kepada murid-muridnya, waktu itu meninggal dia. Begini loh, Sang Buddha atau Siddhartha Gautama mengajarkan bahwa setelah kematian ada kehidupan berikutnya, yaitu reinkarnasi, betul? Iya. Pertanyaannya, dari mana dia tahu itu sementara dia waktu mati dia nggak bangun lagi? Reinkarnasi itu Gini Bang, saya ini kan pelan-pelan ya karena
Agak susah gitu. Baik, pelan-pelan, Bang. Gini Bang, Buddha, tadi Anda katakan Siddhartha Gautama mengatakan bahwa kalau orang mati, maka akan dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Pertanyaannya, waktu Buddha mati, dia keluar lagi nggak dari kematian itu? Ya dia reinkarnasi lagi Bro Edi. Cuman reinkarnasinya berapa kalpa, berapa ratus tahun kita nggak tahu. Cuman dia udah melewati itu karena dia sebelum dia bukan itu Bang, bukan itu. Oh berarti Siddhartha Gautama sempat mati kemudian bangun lagi? bukan maksudnya dia akan lahir kembali setelah beberapa ratus tahun kemudian atau berapa kalpa kemudian gitu Bro Edi. Oke, berarti Sang Buddha bangkit lagi? Bukan, dia lahir dari orang lain gitu, bukan dia bangkit, bukan kayak Tuhan Yesus bangkit, bukan Bro Edi. Itu beda. Oh berarti Sang Buddha sendiri dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Karena setelah mati buktinya dia nggak keluar lagi. Mungkin dia tidak pelajari kebangkitan kali Bro Edi. Yang dia pelajari adalah makanya saya bilang begini Bang. Saya bilang begini ya Bang. Dulu saya masih ingat nih. Dulu saya itu kan senengnya itu berburu pakai senapan itu loh. Saya seneng dulu begitu itu. Berburu. Nah pada waktu itu Bang, saya itu duduk-duduk di pekuburan. Nah, waktu saya duduk-duduk di pekuburan itu saya itu merenunglah saya. Oh begini. Lalu saya teringat Bang tentang pengajaran Bang. Ada Siddhartha Gautama, ada Aristoteles, ada Plato, ada Muhammad. Banyak Bang pengajar-pengajar seperti itu. Mengajarkan bagaimana nanti hidup ini dan seterusnya. Tapi semuanya mereka itu semuanya di kuburan. Makanya Bang saya bilang Bang, kalau cuman kayak begitu Bang gak usah jauh-jauh Bang. Tetangga saya juga gak banyak di kuburan, dia aja saya ikutin. Ngapain susah? Gitu loh. Kalau cuman ngikutin ajaran-ajaran seperti itu Bang, banyak Bang. Orang-orang yang mengajarkan seperti itu banyak, gak terhitung jumlahnya di muka bumi ini. Para cerdik pandai, guru-guru dan lain sebagainya. Cuman mereka semua ada di kuburan. Begitu loh. Makanya ngikutin mereka itu sebenarnya yang ngikutin halusinasi mereka. Di dunia ini Bang banyak orang mencari kayak begitu Bang. Termasuk yang terbaru namanya Lia Aminuddin. Tahu Lia Aminuddin? Lia Aminuddin enggak tahu. Nah, namanya Lia Aminuddin, Lia Eden. Juga seperti itu. Suatu kali dia duduk-duduk di depan teras rumahnya. Ya kan? Ketika dia duduk di teras rumahnya, dia berkata-kata, sesungguhnya begini Tuhan begitu. Ya halusinasinya Bang, ya ujung-ujungnya dia mati juga dalam kubur, ngapain kita ikutin? Ya, tapi konsepnya kan bukan di kuburan atau nggak di kuburan Bro Edis. Konsep ajarannya itu kan berbeda-beda. Iya, tetapi Bang, ketika dia berkata tentang hal-hal yang seperti itu tadi, hal-hal yang masalah surga, kehidupan yang akan datang, semuanya itu tidak bisa kita percaya. Ya sangat sulit sih ya. Yang penting kita mendapatkan ajaran dia mengenai 4 pembebasan hidup ini ada apa, bagaimana menghadapi kesengsaraan hidup ini, bagaimana menghadapi penderitaan hidup ini, gitu. Bagaimana menghadapi kesengsaraan hidup ini? Ya, dari kita, jadi tidak pencerahan itu tidak usah nanti kita begitu kita mati itu kita udah di nirwana itu udah tidak terlahir kembali. Jadi dari manusia, mana? Dari mana kita tahu ada nirwana, Bang? Karena dia udah melewatinya. Kapan Siddhartha Gautama melewati nirwana? Umur 30-an kali ya, kapan ya? Ada di makanya di dalam kitab suci kami itu kan kitab tiga keranjang ya. Oh, berarti waktu Siddhartha Gautama hidup dia sudah masuk nirwana. Kan dia harus mencapai pencerahan itu. Bukan. Dulu. Waktu dia hidup dia masuk nirwana. Waktu dia hidup.
Hidup sih belum ya mungkin ya. Berarti waktu dia meninggal masuk nirwana. Iya, karena dia udah datang, udah ke sana sih sebenarnya. Dia udah ke sana. Jadi dia ke sana itu kemudian namanya pencerahan sempurna itu dia udah melampaui batas itu sehingga dia balik ke dunia ini dan menyebarkan ajaran-ajarannya bahwa di mana begini kalau Anda mau capai begitu Anda harus begini. Ya, dia sangat sulit sih ya. Saya sendiri pun nggak bisa lah banyak. Tadinya dia masuk nirwana, Bang. Halo? Halo? Tadinya baru dia ke di mana? Ya, halo bro. Ya, tadinya dia masuk ke dalam nirwana waktu dia masih hidup. Ya. Oke. Yang melihat dia masuk ke nirwana siapa? Waktu dia masih hidup? Tidak ada saksi bukti, tidak ada. Ya berarti 11-12 dengan Muhammad. Ya itu 11-12 dengan Muhammad, Bang. Muhammad juga naik ke Sidratul Muntaha itu dia, cuman nggak ada yang lihat juga. Tapi gini kok Bang, intinya itu gampang kok Bang. Gini aja, cara kita itu mendeteksi sesuatu itu gini aja. Dia sekarang ada di mana gitu aja. Kalau di kuburan, ya tetangga saya aja lah Bang, ikutin Bang. Sama tetangga saya juga di kuburan kok gitu. Makanya Bang kekristenan yang membedakan Kristen gini, yang membedakan Kristen dengan agama lain itu adalah sosok yang kita ikuti Bang. Kalau agama-agama lain itu Bang, semua agama-agama lain itu ngikutin orang yang mati dalam kubur, dipimpin atau dituntun oleh seorang yang sudah mati di dalam kubur. Begitu Bang. Makanya waktu saya duduk di kuburan, saya teringat dengan itu Bang. Mengapakah kita menjadikan orang yang mati di dalam kubur sedangkan dia tidak tahu jalan menuju kepada hidup? Makanya kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya dulu saya sering dengar kata ini sih waktu di kampung itu ada gereja HKBP kan. HKBP itu kalau salah Kuria Kristen Batak HKBP Batak Protestan. Kuria Kristen Batak Protestan ya. Itu saya kan tetangga dengan gereja itu. Dia juga waktu Minggu juga sering ikut teman-teman ke sana. Jadi suka menggunakan hal ini juga. Sering dengar sama yang Yohanes berapa 14:16 ya, yang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui. Itu juga udah sering saya dengar. Jadi udah familiar banget ya. Ya. Jadi makanya gini Bang, kita ini bicara apa yang tertulis saja dalam kitab sucinya. Saya nggak pernah bahas Buddha, Anda seorang Buddha kan saya tanya kepada Anda. Oh ternyata begitu. Oke. Bang, yang tertulis dalam iman Anda seperti itu. Yang tertulis dalam iman kami seperti ini. Yang tertulis dalam agama Islam seperti itu. Jadi Bang, semuanya Bang ternyata meninggal. Kecuali Yesus yang meninggal kemudian bangkit. Nah begitu. Jadi karena Yesus bangkit Bang, makanya Bang kita percaya tentang yang namanya kehidupan setelah kematian. Seandainya Yesus juga tidak bangkit, maka Bang, semua agama itu sama. Hanya mengajarkan moralitas, hanya mengajarkan bagaimana harus hidup. Setelah itu mati, dan setelah mati tidak ada apa-apa. Begitu Bang. Oh iya Bro Idris, sorry, saya mau tanya satu lagi boleh Bro Idris? Silakan. Itu Kristen kan mengajarkan kalau mengikuti Yesus maka akan selamat, yang tidak mengikutinya maka akan binasa ya, Bro Idris ya? Ya. Nah, jadi waktu nanti zaman akhir penghakiman itu apa semua orang termasuk penghakiman itu? Termasuk orang Kristen? Ya tentu saja yang Kristen-Kristen Bang, kami Kristen-Kristen ini kami tidak akan dihakimi lagi sebagai seseorang yang harus dihukum. Karena apa? Karena kami sudah menerima Tuhan Yesus. Begitu Bang. Jadi, Tuhan Yesus sebagai penebus kami. Siapa? Menghakimi orang-orang yang berbuat jahat, gitu Bang. Memisahkan antara
yang mana yang akan menuju kepada kehidupan yang abadi dan yang mana yang akan dibuang untuk kematian yang selama-lamanya. Seperti itu. Tetapi masih dalam ruang lingkup Kristen kan. Tuhan Yesus kan tidak bisa menjangkau ke Buddha, ke Hindu. Semua bang, semua manusia bang, di dalam iman kami gitu. Semua manusia. Oh. Ya. Tetapi semua manusia selain kan semua manusia itu yang tidak, misalnya yang tidak percaya kepada, tidak mengimani Tuhan Yesus, berarti kan yang dia nanti ada Tuhannya sendiri yang menghakiminya. Kok kenapa? Gak ada bang, gak ada, Tuhannya itu gak ada, halusinasi semua itu bang. Iya. Ya. Cuman bang kalau kita bilang ke situ, itu nanti kan jatuhnya itu kita itu iman gitu loh bang. Ya. Contoh ya, kita kasih contoh misalnya. Coba nih, Anda kan karena Anda seorang Buddha ya, saya mau tanya. Apakah Siddhartha Gautama itu dia pernah melakukan sebuah mujizat atau tanda ajaib? Tanda ajaib ada Bro Edi, cuma kita kan terlalu dalam, terlalu banyak Bro Edi. Saya nggak bisa sebut. Oke lah, baiklah. Mungkin yang seorang Buddha yang kompeten aja lah ya. Karena kalau nggak berkompeten nanti diprotes sama yang lain juga gitu ya. Oke. Tidak keranjang Bro Edi. Satu keranjang itu satu kata kebijaksanaan itu meliputi satu ruangan saya nih bukunya Bro Edi. Jabarnya tuh sangat banyak gitu. Iyalah, walaupun sangat cuma banyak satu juga. Kata kebijaksanaannya dari Sang Buddha itu buku banyak. Iya. Oke lah bang, saya hanya agak susah kalau dipelajari. Oke lah bang, saya hanya berpesan saja apalah. Oke lah, baik, saya hanya berpesan saja apalah artinya banyak, apalah artinya sekeranjang, apalah artinya satu ruangan, kalau toh artinya masuk dalam kubur juga dan tidak bangkit gitu bang. Jadi kalau saya punya seorang guru yang dia mengajarkan kehidupan abadi, tetapi kalau dia sendiri tidak masuk ke kehidupan abadi, maka saya akan meninggalkannya. Gitu aja Pak. Oke? Jadi bagaimana pandangan Bro ini mengenai rasa bakti anak kepada leluhur? Gimana? Rasa bakti seorang anak kepada leluhurnya. Bolehkah Kristen berbakti kepada leluhurnya? Bolehkah? Kalau sudah mati gimana kita mau berbakti bang? Berbakti ya ketika masih hidup lah bang. Betul. Ketika orang tua masih hidup lah kita berbakti begitu. Tapi setelah meninggal berbaktinya dalam bentuk kayak penghormatan, terus waktu berdoa atau mengingat kepada dirinya waktu hidup kayak semacam itu cara berbaktinya. Tetap mengingat bahwa itu adalah leluhur kita gitu. Ya kalau mengingat saja nggak masalah bang. Oh, begitu ya. Hanya itu? Ya Bro Idris. Oke, baik. Sama-sama bang, sama-sama. Sama-sama.